Nah itu kalau kita lihat di dalam kementerian, pada akhirnya pada saat itu pas bergabung di kementerian, wah kalau mau cari orang-orang nasionalis, di situ banyak sekali orang nasionalis. Bicara cari orang ideal, banyak sekali orang idealis sebenarnya. Tapi memang semua dalam satu kacamata, kepentingan nasional bukan. Kalau bukan kepentingan nasional, biar coba. Sementara kalau cita-cita nasional itu berarti jadi kepentingan nasional, memang sudah dituliskan di kitab yang ada, memang kitab kemerdekaan Indonesia bahwa ini yang harus menjadi kesejahteraan masyarakat Indonesia, perjuangan bebas dari penindasan dan penjajahan, semua itu harus orang perjuangkan. Nah, akhirnya apapun yang menjadi apa ya, keinginan pribadi, singkirkan dulu. Orang mau seperti apa, harusnya ini. Memang tapi walaupun dalam hati bilang, "Alah, semestinya tidak boleh begini." Tapi misalkan ya, misalkan, wah kayaknya teh bos misalkan kayak, oh menteri, pak presiden, direktur, bos-bos di kementerian mengambil keputusan yang mungkin tidak tepat. Mungkin dalam hati orang bilang, kayaknya kurang pas itu keputusan. Tapi orang punya rambu-rambu atau cara-cara yang lebih baik untuk menyampaikan kritik atau saran. Ya itu ada meja-meja rapat, ya rapat ya bilang forum demokrasi yang orang buat di dalam kementerian ya. Kalau misalkan ini silakan buka forum untuk ada masukan saran karena memang semua diambil berdasarkan kesepakatan dari forum itu untuk semua pelaksanaan kegiatan. Jadi pelaksanaan kepentingan apapun itu semua pasti berdasarkan keputusan bersama, tidak ada individu. Ya Mmm, bahkan kalau misalkan dibilang ya presiden pun sama. Jadi beliau akan meminta masukan dari menteri-menteri menerima masukan dari dirjen dan direktur menerima masukan dari semua staf. Jadi semua itu akhirnya terkait. Ketika dibilang pimpinan tertinggi bilang A, itu bukan hanya keputusan pribadi beliau, tapi adalah keputusan bersama yang memang sudah melalui apa namanya, saringan, filter, perenungan, pembahasan, bukan hanya satu 2 hari, tapi lama, panjang. Makanya semua pun di bawah itu tetap mengawal sampai itu bisa terlaksana. Dalam hati pun ada yang bilang, "Tidak setuju," enggak, dia punya tanggung jawab. Nah itu kalau kita lihat di dalam kementerian, pada akhirnya pada saat itu pas bergabung di kementerian, wah kalau mau cari orang-orang nasionalis, di situ banyak sekali orang nasionalis. Bicara cari orang ideal, banyak sekali orang idealis sebenarnya. Tapi memang semua dalam satu kacamata, kepentingan nasional bukan. Kalau bukan kepentingan nasional, biar coba. Ya kepuasan tersendiri orang berpendapat dengan orang-orang yang satu visi, satu cara berpikir dengan orang. Itu kepuasan itu orang ya. Dan kalau bicara kreativitas pada akhirnya karena di lingkungan yang banyak orang pintar, orang cerdas, akhirnya orang bertarung dengan ide-ide yang brilian. Maksudnya siapa yang punya ide-ide paling bagus dan itu memang untuk kepentingan negara pasti akan didukung penuh. Itu kelebihan. Tidak ada istilah kalau orang Gorontalo bilang istilah tutuhia kalau misalkan, "Wah, yang di sana itu dia semua lebih bagus DP karir rupa Adam, rupa Tiaga Mulia dia no, cari-cari DP salah apa, pokoknya korek-korek DP mungkin dia pernah ada bikin salah sampai dia tak keluar dari jabatan itu." Kalau di Kemlu orang rasa tidak. Siapa yang bagus, dorong dia ke muka. Jadi diberi ruang seluas-luasnya. Menteri luar negeri selalu mau siapapun menteri luar negeri yang ada sampai dengan Ibu Menlu yang sekarang pun selalu memberi ruang dan itu selalu ditegaskan ke semua pejabat-pejabat. Kasihlah ruang buat anak-anak muda ini untuk bisa bisa maju. Beri ruang mereka untuk apa namanya berkreasi, menunjukkan kreativitasnya sepanjang dalam tatanan koridor bahwa itu untuk kepentingan nasional. Ada nilai kebaikan di situ. Bahwa itu memberikan manfaat yang besar. Dan orang pasti selalu di-challenge. Jadi di-challenge, ditantang sama bos-bos ini ditantang. Ya di bos-bos. Bisa dibilang direktur ya, dirjen nantang. Oke, ada ide apa? Ide A, B, C, D. Oke. Dia mau tantang, memang kayak ujian lagi. Dia bilang,
ini kalau misalkan bikin kegiatan ini bermanfaat apa? Orang bisa jelaskan A, B, C, D. Kalau misalkan manfaat A, B, C, D memang ngana ukur bagaimana sampai nggak tahu bahwa dia bermanfaat sejauh itu. Itu orang bisa lihat dari A, B, C, D, semua harus ada pembuktian itu. Sampai memang diputuskan, oke, orang jalankan itu. Jadi tidak murni modal, jadi cara cara apa ya, berorganisasi kepemimpinan di Kemlu berbeda, memang sangat-sangat berbeda. Modelnya bukan top down, jadi perintah dari pimpinan tertinggi bahwa harus laksanakan seperti ini, enggak. Jadi di pimpinan tertinggi itu hanya kasih visi besar itu seperti ini. Misi yang akan terang emban seperti ini. Nah, untuk mencapai misi itu, langkah-langkah yang harus orang buat, kegiatan apa yang harus orang buat untuk mencapai misi itu, silakan kreativitas dari yang bawah. Jadi modelnya akhirnya dari bawah yang kasih ide fokus yang memang sampai di atas sampai bisa tercapai misi ini. Orang kan bisa mengukur, oh kalau untuk dapat ini orang harus bikin ini A B C D dari bawah yang Mbak bikin semua itu. Kasih, bos, orang bikin begini. Padir, orang bikin begini. Pak Dirjen, orang bikin begini. Oke, bisa dapat berapa persen dari orang target? Ini bisa dapat sekian persen. Oke, orang bikin ini. Dia bantu, dia dorong sama sekarang. Sangat-sangat dia dukung. Jadi kok misalnya dibilang sangat fair lah, maksudnya sangat-sangat adil. Jadi kalau orang bisa dibilang beruntung orang bisa masuk ke Kemlu kalau memang dia orang yang kreatif. Sangat-sangat beruntung. Artinya di sana bukan cuma sekedar buat gaya tapi buat kerja. Iya. Nah, kalau dibilang, waduh, pekerjaan satu orang diplomat itu bisa dibilang pekerjaan banyak orang. Jadi satu diplomat itu bisa dibilang pekerjaannya banyak sekali ya. Apalagi kalau misalkan kita bilang dia mau dia di pusat di Jakarta atau dia di perwakilan, maksudnya pada saat dia rotasi dia bekerja di perwakilan, di kedutaan atau di konsulat, itu beban pekerjaan itu besar, tanggung jawab itu tanggung jawab negara. Pekerjaan pekerjaan seorang diplomat itu pekerjaan yang apa ya, bisa dibilang harus bisa memandang bahwa ini tidak sederhana. Jadi kalau misalkan orang harus tidak bisa melihat jadi menilai sesuatu tidak bisa menilai dari satu sisi. Jadi misalkan ibaratnya seperti ini. Ada banyak unit kerja di kementerian. Ada yang bagian untuk mengurusi, ada unit-unit kerja yang memang mengurusi hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara di dunia. Jadi misalkan ada yang mengurusi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan negara apapun. Nah, sementara ada pun unit-unit yang memang mengurusi kepentingan-kepentingan lain. Nah, kalau mereka bekerja di unit-unit yang mengurusi kepentingan hubungan bilateral, hubungan kedua negara antara Indonesia dengan negara A, pengembangan kerjasama itu harus berdasarkan penilaian yang sangat mendalam. Jadi misalkan, meskipun Kemlu itu dibantu dengan kementerian lain ya, jadi berkolaborasi dengan kementerian-kementerian kayak Kementerian Perdagangan lah, termasuk Kementerian Perindustrian, Pariwisata. Kalau misalkan terang melihat dari sisi ekonomi ya, kementerian-kementerian ini menyokong membantu Kemlu untuk berpikir kerja sama seperti apa yang bisa dibuat dengan negara A misalkan. Ada informasi yang orang punya, misalkan, wah kekurangan Indonesia seperti ini, kelebihan Indonesia ini, yang dibutuhkan Indonesia ya ini untuk menutupi kekurangan itu misalkan. Pengembangan industri pariwisata, kelebihan Indonesia pariwisata di bidang apa. Nah, untuk melengkapi kemampuan pengembangan pariwisata Indonesia itu kita butuh A, B, C, D misalkan. Nah, di negara itu ada tidak? Misalkan ketika orang kerjasama dengan Amerika, mereka bisa nggak bantu kita untuk pengembangan kemampuan pengembangan potensi pariwisata di Indonesia, misalkan dalam sektor pariwisata. Tapi orang harus bisa melihat juga bahwa ketika orang tawarkan kerjasama yang untuk kepentingan Indonesia, orang harus siap untuk berpikir antisipasi
Kira-kira kalau misalkan orang minta bantuan ini, Amerika akan minta apa? Sebagai ya bisa dibilang lah take and give lah. No free lunch lah, kalau misalkan orang bilang tidak ada makan siang yang gratis. Apapun itu pasti ada apa ya namanya, dibilang konsekuensi, bukan juga konsekuensi ya, tapi paling tidak ketika orang memberi sesuatu, pasti orang menerima sesuatu intinya lah. Ya di Artinya kita hubungan dapat apa? iya, orang dapat apa ketika orang bantu ngana ini, Mmm, orang mau dapat apa. Itu orang harus siap. Jadi diplomat harus mampu melihat sejauh itu. Bahkan misalkan ya, ada dorongan dari institusi di dalam negeri, misalkan dorongan dari institusi ini, kayaknya orang harus buat kerjasama dengan negara A. Untuk apa? Untuk pengembangan desa atau pengembangan industri di desa, bahwa biar desa itu bisa berkembang, orang harus bangun kerjasama dengan negara ini kayaknya punya kemampuan di bidang itu. Ya oke, orang orang melihat, oh oke bagus, bagus ya, karena konsep besarnya bagus, tujuannya positif, satu, poinnya sudah ada. Tapi orang harus pelajari juga, negara ini, kira-kira kalau orang mintakan bantuan bisa tidak? Apakah dia punya keinginan? Apakah dia punya kepentingan juga untuk kerjasama dengan orang? Ketika dia punya kepentingan, kepentingan apa yang akan dia ambil? Terus dampak dari kerjasama ini sejauh apa? Semua itu harus dipikir seorang diplomat. Jadi dia harus mampu untuk melihat dari segala sisi yang ada. Plus minus, ya mau dibilang plus minus, tanda tanya semua semua apa namanya, cara berpikir harus orang keluarkan untuk bisa menilai ini baik dan buruknya. Jadi memang benar-benar menghitung, menganalisa ini baik atau tidak, dan semua itu ada filternya. Dari level diplomat pertama, diplomat muda, diplomat madya, sampai diplomat utama, itu tahap filterisasi. Diplomat pertama bilang, "Oke, deal." Diplomat muda, "Kayaknya oke." Diplomat madya bilang, "Harus orang pertimbangkan." Diplomat utama harus bisa memberikan masukan lebih dalam lagi. Jadi itu leveling yang orang punya. Jadi tingkatan-tingkatan, pejabat diplomat sampai pada yang paling senior diplomat utama, dorang harus punya pemikiran bahwa, wah ini baik atau tidak. Karena ketika di level atas bilang, "Oke, sudah melalui tahapan filterisasi, ini bisa dijalankan." Pimpinan tertinggi pasti akan bilang, "Oke." Dan itu konsekuensinya besar buat negara. Makanya filternya pun itu orang harus buat memang sangat-sangat, ya sangat-sangat detail. Pertimbangannya pun banyak sekali. iya karena diplomat kan representasi negara. Iya, jadi orang berpikir bahwa apapun yang dijalankan di Kemlu ya adalah pikiran Kemlu, tidak pikiran negara sebenarnya. Jadi orang merangkum semua kepentingan nasional, kepentingan negara yang dicurahkan dari berbagai macam institusi termasuk kementerian, orang tampung semua, orang fokuskan lagi, akhirnya dibuat detailing lagi sampai menjadi satu keputusan, keputusan pun itu keputusan bersama yang mendapat restu dari kementerian lain sebelum itu digaungkan sebagai konsep untuk pengembangan kerjasama. Memang pada akhirnya bisa bilang, waduh repot sekali. Ya repot memang, repot. Repotnya adalah, ya tapi namanya orang bicara negara, kepentingan itu kepentingan untuk 240 juta penduduk. Salah mengambil keputusan, kasihan negara, kasihan masyarakat 240 juta. Ya bisa dibilang orang di antara 240 juta itu. Jadi ketika orang berbuat kesalahan ya dosanya bukan main. Makanya dibilang tidak boleh ada kesalahan. Terus setelah, eee, berapa tahun kerja di Kementerian Luar Negeri, terus dipindah tugaskan ke luar negeri itu bekerjanya selama berapa? Sistem sistem rotasi ya. Maksudnya Mmm, kalau di Kemlu tuh kan ada masa namanya masa rotasi ya. Kalau untuk ya kalau model pekerjaan sebagai pejabat diplomatik konsuler itu ada sistem rotasi. Jadi kalau misalkan kita orang itu ada pada periode tertentu di dalam negeri, terus ada beberapa dalam periode tertentu orang ditugaskan di perwakilan. Biasanya di dalam waktu 2 sampai 3 tahun atau ada mungkin beberapa beberapa kasus mungkin bisa jadi lebih, kita orang ada di dalam negeri, di pusat. Nah, kemudian 3 sampai 4 tahun di luar negeri, kemudian kembali lagi, 2 3 tahun lagi di dalam negeri, kemudian 3 4 tahun lagi di luar negeri. Itu modelnya seperti itu. mmm, Ya, tapi memang ada dalam beberapa kasus bisa bilang
dia akan lebih lama di luar atau akan dia lebih lama di dalam negeri. Tapi secara umum pasti akan ada siklus itu. Siklus ketika dia di dalam negeri, siklus dia di luar negeri. Jadi itulah cara Kemlu untuk memperkaya wawasan kita sebagai diplomat dan cara Kemlu memperkuat fondasi SDM. Jadi SDM itu harus memang dibilang, kalau istilah orang di diplomat itu dibilang krem de la krem lah. Maksudnya best of the best. Semua harus yang, kalau Anda dipilih menjadi diplomat, tidak berarti Anda itu adalah orang terbaik yang ada di Indonesia yang bisa membantu mewakili kepentingan nasional. Jadi semua orang yang dipilih pasti adalah orang terbaik. Nah, ketika orang itu bertugas di luar negeri, orang harus menunjukkan karakter sikap sebagaimana seorang warga negara Indonesia yang baik, yang bisa menunjukkan karakter orang Indonesia yang harusnya bisa dihormati, dihargai di luar negeri. Ketika orang di dalam negeri, orang harus mampu untuk membantu teman-teman yang ada di luar negeri, yang saat itu bertugas di luar negeri, mensupport apapun kepentingan yang menjadi kepentingan nasional bersama dengan teman-teman yang ada di luar negeri, termasuk mengakomodir semua kepentingan nasional yang bisa disampaikan dari kementerian atau institusi lain di dalam negeri. Kemarin, terakhir tugas di mana? Kemarin di Afrika, di Mozambik, di bagian selatan Afrika. Berapa lama di Hampir 4 tahun ya, kalau misalkan dihitung dari 2018, ya 2018 Februari sampai dengan bulan November 2021. Ya kurang lebih hampir 4 tahun. 4 tahun ya? Maksimal kerja ditugaskan di luar negeri itu berapa tahun? Kalau umum itu 4 tahun, 3 sampai 4 tahun. Kalau secara umum. Ada kasus tertentu misalkan tugasnya akan ditambah, periodenya akan ditambah. Tapi itu memang berdasarkan kepentingan tertentu, kepentingan nasional. Jadi memang pertimbangan panjang bahwa yang bersangkutan dibutuhkan lebih lama di situ karena ada tugas tanggung jawab yang harus dijalani sehingga yang bersangkutan masih harus ditahan dulu sementara. Sama juga dengan di dalam negeri sebenarnya, sama juga. Kalau misalkan ada tugas dan tanggung jawab orang yang dia kasih kayaknya tidak bisa mau tinggal, sebaiknya di sini dulu, dan itu tidak boleh egois karena artinya itu adalah kesempatan yang dia kasih pada orang. Jadi ketika orang ditahan, diberikan lebih lama tugas tanggung jawab itu bukan hukuman, tapi itu adalah kepercayaan bahwa susah untuk mencari orang yang bisa selain Ngana saat itu. Kepercayaan itu harus orang jalani dengan penuh rasa tanggung jawab dan rasa syukur lah, karena itu kan tugas beban tanggung jawab itu orang harus tunjukkan pun orang harus mampu di situ. Makanya kadang ada yang bilang, wah kita di luar negeri sampai 4 tahun, ada yang 3 tahun sudah balik. Di dalam negeri juga sama, ada yang cuma 2 tahun rotasi lagi, ditugaskan lagi di luar negeri. Ada yang 3 tahun baru dia rotasi. Ada yang 4 tahun baru dia rotasi. Karena memang beban tanggung jawabnya beda-beda. Saat itu mungkin wah tidak ada pengganti, bagaimana nih? Tunggu dulu sabar karena ada tugas beban berat di sini. Ada pengganti baru Ngana bisa diganti. Kadang ada begitu ya. Orang harus terima itu dan itu adalah konsekuensi sebagai pejuang. Ya bisa orang pejuang di zaman modern kan seperti ini. Kalau dulu orang bawa senjata, kalau sekarang ya modelnya bawa pulpen, dia bawa tas, tapi itu adalah pejuang. Cara orang berjuang berbeda dengan cara berjuang orang zaman dulu, tapi ya sebagai pejuang orang harus tunjukkan sikap bahwa orang adalah patriot sejati. Artinya, apa yang ditugaskan oleh negara untuk kita, mau mau tidak mau, suka dengan tidak suka harus kita laksanakan, karena itu Harus, kepentingan negara. karena bicara negara kan bukan hanya bicara satu orang atau bicara ya satu kelompok kecil, tidak. Wah, 240 juta penduduk yang orang wakili ya, hati-hati sekali. Jadi ketika beban tanggung jawab itu diserahkan kepada orang, maksudnya orang menjadi bagian dari perjalanan itu, harus terima dengan bukan sukarela ya, tapi terima dengan sepenuh hati, siap menjalankan tugas.
dimanapun ditempatkan dimanapun itu harus siap. Begitu diplomat. Jadi kalau misalkan tiba-tiba, "Woi, Ivan, besok berangkat kemana Pak?" "Baghdad." Ya berangkat, tugas, jalankan. Karena bisa dibilang itu adalah tanggung jawab, kepercayaan yang dia serahkan pimpinan dan mungkin cuman Ngana yang bisa. Selain Ngana belum tentu orang lain bisa. Jadi ketika diberikan tugas tanggung jawab itu jalankan. Mmm, jadi artinya dari semua, cerita yang apa dijabarkan bahwa, pada intinya ketika kita bekerja dalam satu institusi untuk kepentingan negara, idealis itu harus kita kesampingkan karena idealis itu hanya sebagian besar adalah pemikiran kita sendiri bukan untuk kepentingan negara. Bisa dibilang iya, seperti itu. Ya kurang lebih ada arti seperti itu. Kalau idealisme yang orang yakini itu belum tentu itu adalah kebenaran kebenaran hakiki, kebenaran yang eh, masuk dalam kepentingan banyak orang. Bisa jadi itu apa hanya kepentingan keinginan pribadi di orang sendiri sebenarnya cuma satu orang, idealisme satu orang, tapi belum tentu itu kebenaran yang mutlak buat kebaikan semua orang kan. Jadi memang pada saat orang berada di organisasi yang lebih besar di dalam negara, orang harus lihat lagi kembali bahwa ini kepentingan negara tidak. Terus kalau misalkan orang tanya, memangnya orang tahu kalau itu kepentingan negara? Bisa. Kan semua itu ada forum. Jadi keputusan apapun yang dijalankan oleh pemerintah, kan ada forum, forum Mmm, diskusi. Jadi forum diskusi itu antara pejabat dengan staf, staf pejabat staf dan masyarakat. Kan ada forum-forum seperti itu. Itu kan bilang eh, orang forum yang dipakai untuk menguji apa namanya ide itu, menguji ide itu apakah benar sebuah kebenaran, kebaikan atau tidak. Tidak harus orang, maksudnya kalau di dalam bernegara kan orang tidak harus turun jalan teriak-teriak, tidak. Tapi kalau bekerja di pemerintah kan walaupun orang misalkan orang orang aktivis masuk di pemerintahan, tidak berarti orang hilang itu, tidak orang jadi budak pemerintah, tidak. Orang justru di dalam orang diberikan ruang yang lebih demokrasi, ruang lebih baik untuk beradu ide. beradu Iya, argumen. ya kritik dan saran orang ada forum yang lebih baik, tidak harus di jalan, tidak harus ya dan sekarang lebih baik malah. Ya kadang kalau misalkan dengan bos-bos kadang ketika orang ingin sharing ide, ingin dapat masukan, justru di warung kopi. Kan di dalam kantor pun ada warung kopi, biasa ada warung kopi. Bilang, "Yuk, teman-teman." Biasa dipanggil teman-teman sekarang malah. Karena direktur banyak juga yang muda kan. "Teman-teman, saya lagi butuh ide nih, gimana ya kalau misalnya kita mau buat ini kan target besarnya kita ini, target besar kita adalah A gitu, saya butuh ide banyak nih. Yuk kita sambil ngopi-ngopi." Nah, kan enak, tidak harus lempar meja, kursi. Nah, di situlah maksudnya ya orang bisa belajar bahwa tidak ada yang menjalankan pemerintahan dengan model otoriter itu nggak, otoritarian itu nggak ada. Jadi di dalam itu masih sangat-sangat demokratis. Demokratis lah, kita orang bisa rasakan. Artinya dari cerita ini mungkin teman-teman yang, eee, ingin atau punya minat berkarir, salah satunya mungkin di Kementerian Luar Negeri, dari cerita ini kita bisa tahu apa, bagaimana prosesnya, terus medan kerjanya seperti apa, teman-teman Iya, bisa tahu kan. tantangannya seperti apa, Heeh, itu orang harus siap. Ketika orang di sana ya orang sendiri, you are in your own. Ngana datang, ngana sendiri, ngana mau hadapi ini sendiri, ngana harus siap menghadapi masalah itu. Bahkan banyak orang akan diuji dengan situasi harus ambil keputusan cepat. Saat ini juga ngana harus ambil keputusan cepat. Karena kalau misalkan ngana terlambat ngambil keputusan, mungkin banyak yang gagal atau mungkin ada yang sedih, ada yang menangis, ada yang sakit hati. Itu akan ada situasi seperti itu ketika orang berada
di apa namanya, di Kementerian Luar Negeri itu. Banyak banyak kita seringkali merasakan begitu. Harus bisa mengambil keputusan yang sangat cepat, tepat. Ya, intinya tantangannya luar biasa. Wah, sangat 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 luar biasa. Kalau bisa dibilang lah, ketika ketika dibilang kalau di daerah ada banyak layer di atas ya, misalkan ketika salah, ya ruang lingkup kesalahan implikasi itu kan kecil di daerah saja, tidak sampai daerah-daerah banyak-banyak maksudnya. Tapi kalau di nasional kan, kalau di pusat, kesalahan yang dibuat implikasinya semua daerah, satu Hmm, negara masalahnya. iya. Ya makanya di sana itu sangat-sangat hati-hati orang-orang, oh ya orang-orang banyak ujiannya kalau misalkan di sana kan diuji terus tiap hari itu ujian. Waduh, ada tantangan baru. Ini suruh ini, dia suruh bikin begini, pikir ini bagaimana ini, jangan sampai salah. Nah itu semakin semakin tinggi pohon kan semakin kencang juga anginnya Mbak Tiup ini. Memang tantangan makin besar. Ya tapi kalau misalkan bisa dibilang rewardnya pun enak. Jadi kalau bisa banyak kesempatan untuk melihat negara lain, ber, berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai macam negara, itu kesempatan yang orang dapat. Jadi tidak 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 semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Artinya dan jadi seorang diplomat itu adalah representasi negara dan kerjanya bukan cuma gaya tapi benar-benar kerja untuk negara. Iya, harus. Orang melihat dari sisi luar, wah kayak jangan melihat dari satu satu momen foto. Orang kadang menilai sesuatu kan dari satu 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 foto aja. Satu foto yang diambil dari sekian detik itu seakan-akan kalau di foto dia senyum, seakan-akan dia kehidupan bahagia terus. Enggak, belum tentu. Ya tantangan itu besar. Jadi kalau misalkan dia bilang, wah ada, kayaknya diplomat itu enak-enak saja nomor foto-foto tuh. Rapi, mentereng. Jadi kalau misalnya dibilang pakai dasi lah, pakai jas rapi, ya belum tentu. Kadang orang lari-lari pakai jas, bayangan. Bayangkan saya kalau orang lari-lari baku dusu dengan tugas itu pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu pantofel bukan siksa deh kenapa. Jadi satu foto tidak bisa menggambarkan terampi situasi kebatinan, situasi pemikiran orang saat itu, tapi ya Trump berusaha untuk menunjukkan bahwa eh, orang adalah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu mempunyai karakter yang baik, cara berperilaku yang baik, bersikap yang baik, dengan pakaian-pakaian yang rapi, itu maksudnya. Jadi makanya orang itu berusaha untuk berpakaian tetap rapi. Oh, terima kasih sudah Ya, datang di podcast ini. Semoga cerita di podcast ini bisa menambah pengalaman buat teman-teman yang ingin em, berkarir di Kementerian Luar Negeri. ya. Ya usah khawatir kalau misalkan dianggap wah orang daerah belum tentu bisa berkarir di pusat, bisa. Buktinya kita orang bisa berkarir di pusat, masih bisa bertahan, bisa dikenal di pusat, bisa mewakili daerah kan siapapun bisa sebenarnya. Tidak harus A, B, C, D, enggak. Semua punya kesempatan asalkan dia mau, dia punya tekad. Oke. Ya, ya. Untuk semoga sukses dengan karirnya di Kementerian Luar Negeri dan semoga istrinya sudah mau lahiran ya. Ya, Semoga selamat dan amin. mendapat dedek yang keberapa? Amin. Yang Yang ketiga, yang ketiga. Insya Allah bisa artinya bisa berkarir seperti bapaknya di Kementerian Luar Negeri. amin. Oke, Tergantung dia maunya kemana nanti. Pokoknya kita lihat saja. oke. Terima kasih. Terima kasih.